Dia harus menjadi pelaku firman, ya. Kita akan buka dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-24. Yuk baca 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, pada kesempatan pagi ini saya beri judul komitmen ikut Tuhan Yesus atau mengikuti Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya tadi sempat melihat komitmen itu apa sih? Komitmen itu perjanjian. Komitmen itu keterikatan, janji setia untuk melakukan sesuatu baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Ya. Saudara, komitmen itu sebagai satu tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai orang yang mengikut Tuhan, saudara. Dan komitmen itu bukan jangka yang pendek, tapi jangka yang panjang, saudara, ya, sampai mencapai tujuan. Ya. Kita punya komitmen itu sampai mencapai tujuan, mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan pada saat situasi sulit sekalipun, komitmen itu harus tetap dipegang, saudara, ya. Saudara, mengikut Tuhan Yesus, itu memang satu panggilan yang sangat indah, ya saudara. Panggilan yang sangat indah. Tetapi kita harus tahu bahwa mengikut Tuhan Yesus bukan berarti tanpa pengorbanan. Kalau saudara dan saya sudah punya komitmen untuk ikut Tuhan Yesus, saudara, itu bukan cuma senang-senang aja, tetapi ada pengorbanan yang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang, saudara, mau ikut Tuhan Yesus hanya ingin apa? Mendapatkan berkat. Ya, saya tulis gak ya? Ya, mendapatkan berkat, tapi tidak semua orang mau atau bahkan berani menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Mau ikut Tuhan, tapi cuma mau berkatnya saja, ya, nggak mau menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau sebagai orang atau pribadi yang kita ikuti, ya. Saudara, firman Allah katakan siapa yang mau ikut aku, dikatakan apa? Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, ikut aku. Saya mau tanya kepada saudara, kalau urutannya gitu kan, ya. Barang siapa mau ikut aku, sudah ikut apa belum? Belum. Harus ditawarin kan? Siapa yang mau ikut? Kan gitu, harus ditawarkan. Nah, kalau mau ikut ada syaratnya. Apa katanya? Menyangkal diri. Terus apa lagi? Mikul salibmu sendiri. Enggak salibnya Tuhan Yesus, salibmu kita enggak kuat suruh mikul salibnya Tuhan Yesus karena penderitaannya luar biasa. Baru bisa ikut. Jadi kalau dua itu enggak mau, enggak bisa, saudara. Meskipun mau gitu loh, meskipun mau, ya saudara. Jadi kita harus mengerti itu, ya. Jadi ikut Tuhan Yesus itu, saudara, bukan sekedar saudara ke gereja. Oh, aku ke gereja berarti aku ikut Tuhan Yesus, ya saudara. Ikut kegiatan rohani, kegiatan apa saja aku ikut, berarti aku sudah ikut Tuhan Yesus. Enggak. Ikut Tuhan Yesus itu berarti punya komitmen atau berkomitmen untuk siap taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan Yesus. Taat apa? Taat apa yang Tuhan mau. Amen. Ya, saudara, itu artinya. Nah, di era sekarang kita hidup itu begitu banyak pilihan yang menjanjikan kenyamanan.
Dan manusia itu sejak kecil sudah ditanamkan untuk berjuang untuk hidup nyaman, berjuang untuk bisa jadi orang yang populer, saudara ya, yang terkenal, gitu ya. Itu yang di-push kepada anak-anak, ya, yang kita terus tanamkan. Kamu mesti harus berhasil. Kamu bukan salah, saudara, bukan salah. Kamu harus jadi orang sukses, bukan salah. Tapi kalau hanya itu, saudara, kalau anak-anak kita jadi orang sukses tapi tidak takut akan Tuhan, rusak gitu. Ya, banyak kan orang punya kedudukan tinggi tidak takut akan Tuhan, banyak nggak? Banyak orang kaya tidak takut akan Tuhan. Justru dengan kekayaannya semena-mena berbuat hal-hal yang sangat memalukan bahkan, ya. Jadi kita melihat, saudara, jadi bukan kita itu cuma mau nyaman, cuma mau terkenal gitu ya, jadi orang yang populer gitu ya. Tapi kita tahu jalannya Tuhan itu justru menuju kepada kesederhanaan. Jalannya Tuhan Yesus itu mengajak saudara untuk setia. Jalannya Tuhan Yesus itu justru membuat kita atau mengajak kita untuk menderita. Oh ya, saya mau tanya, nyangkal diri itu menderita nggak? Menderita. Mengikut salib menderita. Tuhan tidak pernah janjikan kenyamanan di dunia ini. Tuhan itu janjikan kenyamanan di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Ya, saudara. Jadi komitmen mengikut Tuhan Yesus itu, saya tulis apa yang enggak ya. Jadi meskipun nggak nyaman, tapi tetap milih untuk mengikuti kehendak Tuhan itu. Ikut Tuhan Yesus, saudara ya. Ya. Meskipun nggak nyaman, saya mau tetap ikut Tuhan Yesus, ya. Jadi mengikut Tuhan bukan saat doamu dijawab, ya. Kalau ketika doa dijawab, semangat kita ke gereja, semangat melayani, semua semangat pokoknya, ya. Tapi ketika tidak dijawab, memble, loyo, gitu ya. Ya, saudara, saya harap GPDI Jemaat Ebenezer kalau ada susah, jangan saudara post di sosmed. Ada masalah. Ya, hatiku lagi sedih, suami tidak tahu diri, gitu ya. Ya, saudara, jangan. Ngapain? Supaya apa sih? Orang satu dunia tahu. Emangnya nolongin saudara? Enggak kan? Mendingan curhat sama Tuhan, saudara. Tuhan nolongin, betul nggak? Tuhan, hatiku susah, Tuhan, suamiku nyakitin aku terus misalnya, gitu. Ya itu Tuhan nolongin. Ngapain? Berita tidak bagus. Kirim itu di sosmed berita yang bagus, saudara. Puji Tuhan, apa-apa yang memberkati banyak orang gitu loh. Amin nggak? Ya, jangan ada ya. Ya, jangan ada ya. Biar orang di luar angkasa aja yang begitu ya, saudara. Jadi kita melihat, saudara, bukan hanya ketika doa kita dijawab kita mau komitmen ikut Tuhan. Ketika kita harus menunggu, ketika kita harus tidak ngerti maksudnya Tuhan itu mau apa dengan hidupku ini. Karena kita kan nggak ngerti dengan apa yang terjadi dalam hidup kita nggak ngerti. Ngapain sih? Kenapa sih aku harus ngalami ini? Kenapa sih harus begini pekerjaanku? Kenapa harus begini rumah tanggaku? Kenapa harus begini anak-anakku? Kita seringkali nggak ngerti, saudara. Tapi biarlah kita tetap punya komitmen untuk ikut Tuhan, ikut memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan meskipun tidak nyaman. Orang punya masalah itu tidak ada yang bilang masalah itu nyaman, tidak ada, saudara. Namanya masalah itu tidak nyaman. Nah, komitmen kita diuji dalam mengikut Tuhan bukan ketika semua baik-baik saja. Tidak, saudara. Bukan ketika semua baik-baik saja. Bukan ketika musim hidup kita baik-baik saja. Enggak. Komitmen saudara di dalam mengikut Tuhan, kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan justru diuji ketika semua tidak baik-baik saja. Ketika saudara dan saya, iman kita ditantang oleh kenyataan hidup. Misalnya saudara mendengar janji Tuhan A, tapi fakta yang saudara alami B. Nah itu komitmen kita diuji. Rumah tangga diuji, betul nggak? Pada saat apa? Semua baik-baik saja? Enggak. Ketika ada
menurun. Maaf bicara, orang bisa cerai loh gara-gara ekonomi, betul nggak? Halo? Iya, saudara. Gara-gara ekonominya menurun, berantem dulu, ya. Berantem mau beli ini tidak ada duit, mau beli ini tidak ada duit, berantem, saudara. Nah itu loh iman kita diuji. Saudara bisa tidak mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan itu? Bisa tidak percaya kepada Tuhan? Saudara, seringkali kita ini lebih percaya kepada manusia daripada Tuhan. Iya benar? Iya. Saya kasih contoh. Saudara pernah naik pesawat? Ada yang pernah naik pesawat? Saudara pernah periksa itu apa? Pilotnya itu apa? Mahir apa enggak membawa pesawat atau baru percobaan? Enggak pernah mikir kan? Saudara merasa aman kan? Saudara duduk sini aja ada yang ini meriksa kursi. Kursi ini kuat enggak saya duduk? Percaya kursi, saudara percaya. Tapi Tuhan banyak kali orang Kristen enggak percaya. Tapi aneh, tapi nyata. Betul enggak? Halo? Aneh tapi nyata. Kalau nyanyi Yesusku luar biasa, Yesusku dahsyat, Yesusku berkuasa. Apalagi semua ada yang luar biasa, ya. Sing ada lawan katanya Yesus. Ya. Allah mana seperti Allahku. Berarti kan sing ada lawan. Halo, tidak ada saingan ya. The best, number one, saudara. Tapi ketika alami persoalan, seperti orang tidak punya Tuhan. Seperti orang tidak punya Tuhan. Coba renungkan, apakah itu saya? Apakah itu saya? Tidak usah lihat orang lain, lihat dirinya kita sendiri nih loh, saudara. Jadi kita belajar justru ditantang itu ketika iman kita itu menghadapi kenyataan hidup yang tidak seperti yang kita harapkan. Ya, saudara mengharap banyak pembeli datang ke toko saudara, ke warung saudara, ternyata sepi. Nah itulah imanmu diuji. Itulah percaya kita kepada Tuhan diuji. Halo? Ya, kita mau belajar saudara ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah menyembunyikan harga dari mengikut Dia. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah menyembunyikan harga dari mengikut Dia. Bahwa harganya itu luar biasa. Coba ya kita baca Filipi 1 ayat 29. Tadi itu termasuk harganya juga kan? Siapa mau ikut aku harus nyangkal diri, harus pikul salibnya, baru bisa ikut aku, katanya gitu ya. Filipi 1 ayat 29. Ini tidak boleh lupa, saudara. Ya, supaya saudara dan saya tidak gampang ngomel, tidak gampang bersungut, tidak gampang komplain. Ya. Ayo baca, dapat. Sudah? Ayo 2, 3. Sebab bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. menderita untuk siapa? Untuk Tuhan. Menderita untuk Tuhan, bukan cuma percaya katanya. Kalau percaya di mulut aja gampang, saudara. Tapi kalau percaya kalau sudah dinyatakan di dalam tindakan itu sulit. Betul ya? Percaya itu harus ditunjukkan di dalam tindakan. Firman Tuhan katakan apa di dalam Yakobus kalau saya tidak salah ya? Kalau percaya Allah itu ada, Buktikan. apa? Sama dengan percayanya siapa? Sampai. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Kalau kamu percaya Allah, setan itu ya percaya kalau Allah itu ada, betul nggak? Setan percaya nggak? Saya. Percaya. Kalau ketemu Yesus kan ketakutan itu orang yang kerasukan setan itu, betul? Karena dia tahu siapa Yesus itu, siapa juga Allah itu, dia tahu, saudara. Jadi bukan hanya untuk percaya, tetapi dikatakan untuk menderita. Jadi saudara dan saya harus tahu, bukan cuma mau hidup nyaman, bukan berarti Tuhan nggak bisa memberkati kita. Tuhan memberkati kita, saudara. Amen. Tapi ada kalanya saudara harus hadapi yang namanya ujian supaya saudara sendiri
Saudara belajar masak, les masak misalnya, kan harus diuji. Saudara les ngetik aja nanti ada ujian yang ngetik itu, ada ujiannya saudara. Supaya tahu gitu. Bukan maksud guru itu menjatuhkan, enggak. Supaya dia tahu kualitas muridnya seberapa. Nah sekarang Tuhan izinkan ujian. Supaya apa? Supaya Tuhan juga tahu dan saudara tahu kualitas iman kita itu seberapa gitu loh. Orang boleh ikut Tuhan 50 tahun belum tentu kualitas imannya bagus. Kadang-kadang bisa kalah yang baru 5 tahun atau 5 bulan. Betul ya? Iya, saudara. Ya, jadi kita belajar bukan hanya untuk percaya, tetapi dikatakan juga untuk menderita. Jadi kita harus ngerti punya iman, saudara. Kekristenan kita dasarnya itu harus benar. Ya, dasarnya harus benar dulu, saudara. Tuhan sudah katakan, nah ikut aku, pilih jalan yang sempit. Kalau mau ikut aku, kamu harus berjuang. Sebab ada orang yang banyak yang pengen aja, tapi nggak mau berjuang. Mereka nggak bisa masuk katanya. Itu bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Karena banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Berarti kan ada penyaringan, ada seleksi, saudara. Ya, masuk surga nggak rombongan, saudara. Ya bisa rombongan asal sama gitu ya. Tapi masing-masing pribadi kita bertanggung jawab. Harus dikatakan firman Tuhan katakan, kalau mau jadi muridku, apa yang kamu miliki kamu harus lepaskan. Tidak boleh terikat dengan apapun. Loh, ikut Tuhan Yesus itu memang berat. Bukan cuma berat, sangat berat. Bahkan mustahil. Ketika Tuhan Yesus berkata, ya, ini loh orang yang diselamatkan seperti ini. Murid-murid gempar katanya. Terus apa yang diselamatkan kalau syaratnya seperti itu? Katanya lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang yang terikat dengan kekayaan. Orang itu memang tulisnya orang kaya masuk surga. Tapi tidak semua orang kaya terikat kekayaan. Orang miskin aja banyak yang terikat kekayaan, betul nggak? Iya, juga. Ya. Ayat itu bukan menunjukkan orang kaya, hanya orang kaya yang suka masuk surga. Orang miskin juga banyak yang suka masuk surga, saudara. Ya, jadi sangat berat. Tapi Tuhan Yesus menjawab apa? Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Dengan kata lain, ada orang-orang yang memang mau ikut aku. Mereka memang mau menderita bagiku, mau menyangkal diri, mau menyalibkan dagingnya. Ada, saudara, pasti ada dari sekian banyak orang. Amin. Semoga itu kita. Amin. Semoga itu kita, saudara. Ya, kita yang mau berjuang, saudara. Ya, kita tahu, saudara, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tuhan tidak pernah janjikan hidup tanpa masalah. Ya, tapi Tuhan janji menyertai saudara di tengah masalah. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Tuhan tidak janjikan katanya langit selalu biru, enggak. Kadang-kadang mendung juga, kadang-kadang ada petir juga, ya. Tapi dengan persoalan yang saudara alami, saya alami, Tuhan itu menyertai saudara. Dengan kata lain, saudara enggak jalan sendiri, saya enggak jalan sendiri. Meskipun rasanya gelap, tapi ada Tuhan yang menyertai saudara. Ya, saya pernah dengar dan baca rasanya ya satu kisah di satu suku di pedalaman gitu ya. Anak kalau mulai remaja gini harus dites, harus lulus. Tesnya apa? Ditaruh di tengah hutan sendirian, saudara. Taruh sampai besok pagi itu baru lulus. Ya, harus hadapi apapun di hutan itu. Entah macan, entah ular, entah apa, pokoknya ditaruh. Ya tentu saja namanya anak tidak pernah begituin, takut pasti. Takut, saudara. Akut, dia mau teriak ya pikir taruh tengah hutan yang cukup jauh dari perkampungan, teriak ya tidak ada orang dengar gitu loh. Ditaruh, saudara. Ya dia dengar suara auman
singa, segala macam lah. Desisan mungkin kobra, dia dengar. Ya takut mau kemana? Nggak bisa kemana-mana. Kalau saudara tahu hutannya, kalau yang masih tidak dijamah manusia itu gelap banget, saudara, gelap banget, ya, saudara. Ya karena banyaknya pohon, kalau sekarang udah ditebang-tebangi jadi terang, saudara. Ya, namun ketakutannya mungkin ya terkencing-kencing, ya nggak tahu mau kencing kemana juga udah berani melangkah, udah kelihatan apa-apa, betul ya? Yang ngompol-ngompol mungkin, tapi saudara, ketika fajar menyingsing, ternyata tengah-tengah kesendiriannya orang-orang tua yang di kampung itu pegang senjata, mereka tetap ada beserta dengan anak itu. Mereka tidak kasih tahu, saudara. Nah, saudara kan juga tidak bisa lihat Tuhan, ya. Tapi kita kan nyanyi ya. Katanya apa? Ku tidak bergumul sendiri, gitu kan ya? Halo, aku tidak bergumul sendiri lah. Ayo itu dipercaya dan dipraktekkan bahwa saudara tidak bergumul sendiri. Amin. Saudara lagi kurang makan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, kurang nih jatahku. Gitu. Mau boleh nggak? Boleh. Seperti anak-anak sekolah. Pak, kurang sakunya, Pak. Lapar, Pak. Boleh nggak? Apa ditempelin kalau ngomong gitu? Enggak kan? Betul? Halo, mungkin orang tua bisa loh rela nggak makan demi anaknya harus bisa makan, betul ya? Itu orang tua yang benar, kalau yang nggak benar itu lain cerita. Ya, kita cerita yang benar-benar, saudara ya. Jadi ayo kita, saudara, ya, jalan itu tidak selalu mudah. Tuhan tidak berkata jalan itu mudah, tapi kasih Tuhan itu cukup bagi kita. Amin. Kasihnya itu cukup bagi saudara dan saya. Kasihnya yang tidak terbatas itu cukup bagi kita. Meskipun jalan yang kita lalui tidak mudah, saudara. Ya, kalau orang itu dipermudah semua, jadi apa? Kalau anakmu dipermudah semua, pokoknya udah, tidak usah, mama aja, tidak usah, mama aja. Jadi apa? Jadi apa? Hah? Malas, bodoh. Iya, manja, gak iso opo-opo, betul gak? Halo? Wah, iya, gak iso opo-opo, saudara. Ya, bukan jadi orang hebat, bukan, jadi kemplo itu. Bahasa apa itu? Kemplo. Ya, saudara. Jadi kita harus ingat ini. Ya, sekarang kita akan melihat ya, orang yang punya komitmen, ciri orang yang punya komitmen. Ayo kita cek diri kita, tidak usah ngurusi orang lain. Ya, kita sendiri cek diri kita. Ciri orang yang punya komitmen mengikut Tuhan Yesus, punya tanda, punya ciri. Ya, udah tulisnya. Oke. Yang pertama, menjadikan firman Tuhan sebagai kompas hidupnya. Amin. Amin. Kompas hidup saudara siapa? Firman Tuhan harus jadi kompas hidup. Tahu kompas? Saudara kalau kehilangan arah, saudara mau ke utara bawa kompas, saudara, kompasnya akan menunjukkan mana utara. Selalu utara. Oh, selalu utara ya. Oh, utara selatan selalu ya. Oh, saya tidak pernah megang kompas soalnya. Makasih. Ya, coba. Ayo. Mazmur 119. Ayat 105. Cepet ya, yuk baca. Ini anak remaja-remaja, baca. Yuk, bersuara, baca itu jangan dalam hati. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya tanya, kalau firman menjadi kompas hidup kita, kalau firman menjadi terang, menjadi pelita bagi jalan kita, kesasar enggak? Enggak. Jatuh enggak? Masalahnya yang seringkali menjadi kompas hidup kita apa? Ayo, apa?
Yang menjadi penentu saudara ngambil keputusan biasanya apa? Hah? Yang jadi kompas kita bukannya firman tapi perasaan. Perasaanku udah enak kayak gini nih. Nah itu yang kita ikuti. Halo. Itu yang membuat kita menentukan keputusan hidup kita, apa yang kita ambil, ya saudara. Padahal kita firman Tuhan katakan, ayolah firmanmu itu jadi firman Tuhan itu jadikan pelita. Namanya pelita itu bukan tidak ada sinarnya, pelita katanya bagi kaki kita. Kakinya sudah pakai pelita, apalagi tadi terang bagi jalannya ada lampunya gitu loh. Jadi kalau ngomong dikiaskan, kakinya sudah ada lampu, masih jalannya ada lampu. Tapi ayo kita belajar saudara, jangan jadikan perasaan kita, hati kita yang licik. Firman Tuhan katakan hati itu penipu adanya. Ini loh yang sering kali dengan alasan apa? Ayo, kenapa kita sering kali pakai perasaan, pakai pikiran kita sendiri untuk memilih atau menentukan sikap? Kenapa? Karena kita anggap itu wajar. Wajar kalau saya marah, enggak? Halo? Kan wajar. Kalau saya tersinggung wajar, omongannya gak enak, manas no kopeng, kan wajar kalau marah. Halo? Benar enggak? Jadi terus perasaan kita kan yang bekerja, kalau gitu terus iblis hembuskan, wajar. Coba kamu tanya tetanggamu, mungkin dia lebih galak dari kamu. Kamu sih lumayan 50%, dia bisa 75%. Ya. Tekanan darahmu masih lumayan, masih 150, tetanggamu 190 kalau dengar seperti ini. Ya stroke di situ, ya kan? Saudara, ayo kita belajar. Saya pun perlu belajar, saudara. Bukan cuma saudara, saya juga perlu belajar. Karena emosi kita ini gampang sekali naik. Ya, disenggol sedikit, enggak disenggol aja bisa naik, apalagi disenggol-senggol, ya kan? Nah, saudara, jadi kita belajar, ayo, ya, coba kita lihat ini. Ya, sorry, itu yang saya ngomong. Komitmen sejati terlihat melalui pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari. Saudara punya komitmen apa enggak itu terlihat. Terlihat cara saudara ngetik di sosmed, terlihat cara saudara ngomong, terlihat dari saudara dan saya bertindak, bersikap, terlihat. Hati tidak bisa dilihat, tapi kalau terekspresi keluar, orang bisa lihat. Kalau masih di hati, siapa yang lihat? Kita dan orang tidak bisa lihat. Mungkin bisa lihat dari raut muka, ya. Dari wajahnya yang ya mendung selalu atau ruwet selalu gitu. Ya, saudara, jadi kita ayo belajar pilihan kita setiap hari. Ya, kalau saudara mau tetap setia berdoa meskipun hati rasanya kering gitu. Saya mau tetap setia berdoa, kita mau tetap percaya meskipun jawabannya belum datang. Tetap percaya, gitu ya. Saudara boleh tanya, ini kehendak Tuhan, kan tidak selalu yang baik itu kehendak Tuhan, betul? Halo? Ya kan? Misalnya orang kepengen, saya pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal. Dia kepengen jadi dokter, ya. Dan dokter yang mulia, karena cita-citanya gini, saya mau nolong orang, terutama orang miskin, gak usah bayar, gitu. Ya kalau orang mampu ya bayar. Subsidi silang lah. Kalau yang tidak punya, nah itu saya pengen nolong. Bagus nggak? Bagus. Kira-kira sesuai kehendak Tuhan nggak? Belum tentu. Ternyata dia dipanggil jadi hamba Tuhan. Yang menolong banyak orang, betul nggak? Ya, kan gratis juga, betul nggak? Kalau konseling ke, bayar nggak? Psikolog atau psikolog? Itulah psikiater kalau ngomong kamu bilang dia dong. Bayar, saudara, biar kamu ngomongnya mau sebentar, mau agak bentar ya bayar. Ya, karena ada gini, saudara yang mau konseling, sebelum masuk itu
itu ada kotak di depan. Enggak, ya betul enggak, saudara. Ya, kan itu Tuhan ternyata arahkan dia jadi ibu gembala akhirnya, saudara. Ya, nah saudara, jadi kita melihat ini, ya tetap melayani meskipun mungkin pelayanan kita kurang dihargai, tetap melayani. Jangan senang kalau diumbluk-umbluk, enak lek gereja kono, dipuji-puji. Tuhan bilang bahaya orang dipuji-puji itu, dinaikkan tinggi-tinggi, nah semakin tinggi jatuhnya semakin sakit, saudara. Betul nggak? Ayo coba kalau saya naik genteng sama jatuh dari kursi, mana lebih sakit? Nah kan, gitu ya, saudara. Jadi bukan karena itu, makanya saya bilang motivasinya harus Tuhan. Kalau upah motivasinya, upah di dunia maksud saya, itu sudah meleset, saudara. Tuhan itu tidak mungkin hutang sama kita. Tapi upah itu juga bisa diterima di sini, bisa juga di sono. Amin. Upahku besar di surga. Udah gitu aja. Orang tidak mau mereka, ya sudahlah, biarin aja lah. Ya, kadang-kadang kita membuat rancangan lah untuk kemajuan, untuk apa. Kadang-kadang disalah paham. Saya sudah pernah mengalami itu. Ya, saya dulu pernah melayani gini. Saya ingin anak-anak itu kebaktian Padang gitu ya, sekolah minggu, saudara, waktu saya di Ponorogo. Loh, ada orang tua tuh yang langsung ngomong ke saya gini, ngomong ke saya, saudara, aku tahu katanya, apa? Sing kepengin mlaku-mlaku lah awakmu tuh. Kan sana orang Jawa ya bahasanya, meskipun orang awakmu tau sing kepengin mlaku-mlaku alasannya ngejar anak sekolah minggu, kata gitu. Loh, saya digituin, saudara. Saya jawab apa? Saya bilang gini, loh, lek mlaku-mlaku itu enakan gak ada sekolah minggu, betul gak? Lah saya bertanggung jawab ngawasi anaknya orang, bener gak? Iya kan? Saya bilang, enakan aku mlaku-mlaku dewek. Ya toh? Nah, itu loh, kalau orang ininya enggak dibaharui. Saudara, saya nyuruh anak kaum muda remaja nyanyi di hari Minggu, waktu itu kebaktiannya Sabtu kan, saya latih pujian untuk nyanyi Minggu. Yo, orang sih sama, ternyata orang yang usil itu orang itu, gitu ya, saudara. Kebanyakan sih resek, troublemaker itu ya orangnya itu aja gitu loh, untuk jadi peacemaker gitu ya. Ini apa dikatain apa saya? Aku tahu katanya. Kenapa kamu suruh anak remaja, pemuda datang sekolah minggu di kebaktian umum? Mak wis kebaktian sing Sabtu katanya gitu. Kon golek tambahan kolektor kan lho ya wis repot kok saya. Bener enggak? Mau majuno, mau ngajak anak-anak itu gitu digituin, saudara. Langsung rasanya lemes. Saya jawab, saudara. Gampang carane supaya ndak nambah kolektor. Ojo dikei kolektor anakmu. Lah betul kan, saudara? Beno teko ae gak usah kolektor. Ayo bisa. Kita kadang-kadang melakukan satu yang baik belum tentu orang terima baik kok. Benar apa benar? Iya, saudara. Bayangin, saudara. Ya karena saya yang terima kolektor, makanya saya yang diserang gitu. Ya wes lah karepmu lah gitu. Terserah orang sampai rasanya ya, secara manusia saya bilang, males wes beno arek. Yo wes sekolah minggu gak nyang ndi, wes gereja. Gitu, saudara. Ya, cuma orang tuanya ini yang ngomong ini, saudara. Yang punya anak, bayangin, saudara. Nah, kalau yang nggak punya anak, urusanmu apa? Kalau nggak melodi anak kan gitu ya. Iki sih punya anak, yang punya anak kaum muda remaja, yang punya anak sekolah minggu. Nah, saya bilang, ya itu. Jadi ibu gembala pun maju salah, mundur ya salah, menang ya salah. Ya wes beno, saudara. Tapi di sini kan tidak ada toh, yang ada di luar angkasa, ya toh, luar pulau pun tidak ada, luar angkasa. Jadi saudara, komitmen itu saya tulis gak ya? Komitmen itu dibentuk, komitmen itu bukan tentang kuatnya kita, bukan. Kalau orang kuat, komitmennya rendah, tapi tentang tekad kita, amin. Komitmen itu bukan tentang kuat dan kuatnya saudara, tapi tekad saudara mau berjalan dengan Tuhan. Saya mau Tuhan, saya mau meskipun sulit Tuhan, saya mau. Lah itu loh, tekad itu loh yang saudara dan saya harus punya gitu loh. Yang kedua cirinya orang yang punya komitmen
siap bentar. Suruh apa siap komandan. Ya. Ngambil sepatu saya terlempar di sungai. Siap. Enggak ono. Kok enak dukun dewek sepatumu enggak ada, saudara enggak ada. Ya, siap, selalu siap ya. Coba baca Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Sudah dapat? Yuk baca 2, 3. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jikalau biji jarum tidak jatuh ke dalam tanah yang benih, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. nah, siap dibentuk. Dikatakan biji gandum itu kalau mau berbuah banyak harus mati dulu. Kalau nggak mati nggak bisa. Saudara yang pernah nanam apa biji? Mau biji apa saja dah. Biji mangga, biji apa harus mati dulu, baru keluar. Kalau tetap seger gitu aja tetap biji, saudara tidak akan membuah apa-apa dan berbuah banyak, saudara. Jadi proses pembentukan itu memang seringkali menyakitkan. Namanya pembentukan itu tidak enak. Apa saja kalau dibentuk itu tidak enak, semua aja. Betul ya? Iya. Apa saja. Saudara mau bentuk body saudara supaya yang laki sispek yang namanya sispek, yang cewek kayak gitar Spanyol gitu ya. Kecil, wokong gitu ya. Itu mesti latihan itu, betul nggak? Itu menyakitkan apa itu? Ibu Elsie yang luar biasa itu. Saya nggak bisa. Ya, saya kepengen perutnya supaya nggak gendut gimana, tapi harus nggak iso. Ya bukan nggak iso, ya berjuangnya itu kurang, saudara ya. Nah jadi kita melihat, saudara ya, kita melihat kita harus siap dibentuk. Katakan biji gandum itu harus mati. Yang harus mati apa sih? Dari hidup saudara, bukan saudara harus mati, enggak. Bukan mati secara jasmani, bukan. Apa? Manusia lama kita ini loh harus mati. Egois kita, hal-hal yang enggak baik dalam hidup kita itu harus mati. Kalau itu enggak mati, enggak bisa ganti yang baru, betul enggak? Halo? Halo, benar enggak? Iya. Harus mati dulu itu. Manusia lama itu enggak bisa. Manusia lama, manusia baru jadi satu bentrok, enggak bisa, saudara. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Anggur yang baru itu kalau dimasukkan kirbat yang lama, pecah kirbat. Baju katanya gitu, baju yang robek. Kalau bajunya ini robek karena memet atau memat, lapuk, saudara, itu ditembel kain yang baru. Kalah jebol, saudara, benar nggak? Iya. Saudara juga kalau mau jadi baru, yang lama mesti dibuang. Meskipun tidak bisa 100% buang semua, nggak bisa. Namanya karakter, namanya sudah jadi sifat, apalagi sudah jadi kebiasaan. Loh, itu sulit. Itu harus berjuang, ya harus dikikis pelan-pelan terus, saudara. Ya, jadi kita mau belajar, saudara, kehilangan kenyamanan kalau untuk Tuhan itu bukan kerugian. Amin nggak? Kehilangan sesuatu yang nyaman. Misalnya maaf bicara orang biasa miso, ya tahu-tahu miso, itu kan nyaman bagi dia, ya nyaman. Itu sudah locer, kata orang locer ya. Udah apa? Klepnya itu udah dol, ya toh? Nggak usah disuruh, itu langsung aja bunyi. Nah, ya toh? Ada orang yang kaget-kaget yang ngomong nggak karuan itu, ya kan? Nggak perlu dibilang kan di sini, saudara. Nah itu kan sudah kebiasaan. Coba ditapuk tiap kali gitu, berhenti. Ya, saudara. Nah, jadi kita lihat, saudara, bukan kerugian tapi jalan menuju kepada kehidupan yang punya arti
Halo, cewek-cewek, bener nggak? Oh, di rebonding, saya nggak pernah sih. Saya tiap tarik indah sampai gini, ya toh. Apalagi lek sing anu kasar, bolak-balik dipeluruti, di keriting itu juga sakit loh. Benar nggak? Iya, di keriting itu loh. Biar cantik kan, saudara. Orang kalau tampil pakai kebaya, dipakai apa? Korset, sampai langsing, kempet. Padahal kalau nggak pakai belendung gini. Itu nahan apa, saudara? Nahan semua. Betul nggak? Lakunya nggak segini, betul nggak? Lakunya butuh timi-timi, sewek. Ya toh, jelunguk, bener nggak? Ya, semua mau tampil bagus itu. Coba ada Pragawati jalan gini, pernah? Nggak pernah pasti. Iya betul? Nggak ada Pragawati megang, ya ada orang megang. Makanya mereka dilatih jalan satu garis. Jalannya itu gini. Nggak ada loh, Pragawati gini aja nggak ada loh. Kenceng gini ada, mesti nyelempang. Saudara lihat coba penyiar TV. Fashion show. Penyiar TV, kalau berdiri selalu gini. Oke? Nggak ada sini. Saudara, nggak ada. Percaya saya, nggak ada. Ya, wah, saya maju situ. Sepatunya jenjut, saudara itu. Ya, supaya kelihatan cantik. Nggak ada pakai dasar kan? Nah, nggak ada. Ya, jadi saudara ayo, saudara. Ya, saudara. Jadi yang kedua siap dibentuk. Memang sakit, tapi untuk kebaikan kita, bermakna. Hidupmu jadi orang yang berkualitas. Amen. Saudara pegawai bank, pernah masuk bank? Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu, bisa dibantu apa ya? Oh kalau mau dilerengi langsung. Itu dilatih loh, betul nggak? Itu tadinya orang-orang yang seperti itu enggak? Enggak, saudara. Mungkin ya kayak kita ini ngomong halo gitu aja, shalom gitu aja. Halo Ibu, aduh Ibu manis sekali, ya shalom. Mono saudara. Makanya sih terima tamu udah merebutan. Amin. Bagi yang terima tamu senyum kamu. Senyum lah. Kayak pegawai bank gitu kan. Shalom. Ya. Kalau saudara lihat di kota besar ya, apalagi gereja gede. Nggak ada saudara yang salaman menunggu. Tuhan, ya sampai jumpa lagi. Apalagi kalau pulang sampai jumpa ya minggu. Kau nonton. Ya, yang menerima tamu, ayo bilang lek sing masuk saudara dia tidak senyumnya dong, gitu, saudara biar dia ingat, ya, ya saudara, ya. Sekarang yang ketiga, jadi proses pembentukan menyakitkan tapi untuk kebaikan kita supaya hidup kita menjadi lebih bermakna, lebih berkualitas, ya. Yang ketiga, ya. Setia sampai akhir. Ciri orang punya komitmen setianya sampai akhir. Ya, setianya sampai akhir. Mau berumah tangga setia sampai akhir. Kan komitmen itu bukan cuma ke Tuhan, ke pasangan, kepada orang lain, ya. Ayo coba tuh Matius 24 ayatnya yang ke-13. Dapat? Udah, yuk baca 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara mau selamat? Amin. Harus punya komitmen ikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup. Akhir hidup kita, nggak tahu sampai kapan, sampai akhir hidup kita. Tuhan itu mencari orang-orang yang berkomitmen teguh untuk tetap ikut Dia sampai akhir. Tuhan nggak cari pengikut yang sempurna. Tuhan cari orang yang setia untuk dijadikan sempurna. Amin. Ya, Tuhan mencari orang-orang yang setia untuk
dijadikan sempurna. Jadi Tuhan itu memanggil kita bukan hanya untuk ikut Dia, bukan hanya untuk ikut Dia, tapi Dia mau tetap ikut Tuhan sampai akhir. Itu yang dicari. Orang yang punya komitmen, ya saudara. Ya. Tuhan itu manggil saudara untuk apa? Melangkah maju, bukan melangkah mundur, bukan. Melangkah maju. Kalau toh saudara pernah mundur, ayo maju lagi. Amen. Ya, amin. Ayo maju lagi, ya. Kembali, karena Tuhan mumpung masih kasih kesempatan. Kalau tidak Tuhan kasih kesempatan, bahaya. Ya, Tuhan mencari orang yang memegang teguh keputusannya, memegang teguh untuk ikut Dia. Sekalipun tidak mudah, ikut Tuhan itu tidak mudah. Tapi kita tetap berkata, aku mau tetap ikut Tuhan. Sebab begini saudara, kalau orang punya komitmen, orang itu bisa terus maju menjadi seperti Tuhan Yesus. Karakternya, semuanya, gaya hidupnya seperti Tuhan Yesus. Kalau punya komitmen teguh, tapi kalau enggak, apa yang terjadi kira-kira? Ya mudah goyah gini loh imannya. Ada apa-apa sedikit sudah goyah. Bukan cuma goyah-goyah, lama-lama ambruk. Ya, saudara. Jadi makanya kita perlu punya komitmen, perjanjian, keterikatan, janji setia untuk melakukan segala sesuatu, mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan meskipun sulit. Amin. Mau maju terus? Maju terus, harus maju terus ya. Puji Tuhan. Ya, pemain musik